Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal bahas profil dua orang paling pintar di Nazarick, yaitu Tabula Smaragdina dan juga Punito Moe. So langsung aja. Mari kita mulai dari Tabula Smaragdina atau Emerald Tablet. Istilah ini muncul di volume 3 ketika Ainz ingin masuk ke ruang harta Nazarick. Nama Emerald Tablet merupakan referensi yang diambil dari nama sebuah buku tentang alkimia. Buku itu disebut Emerald Tablet atau Smaragdine Tablet yang dalam bahasa Latin disebut Tabula Smaragdina. Karena nama Tabula Smaragdina identik dengan praktek alkimia, makanya kalau kalian baca di karakter sheet-nya, tertulis dengan jelas kalau dia adalah seorang great alchemist. Nah, dari sinilah muncul teori yang mencoba menjelaskan kalau mungkin saja alasan kenapa Nigredo berkata proses penciptaan Rubedo berbeda daripada yang lain. Karena Rubedo diciptakan dengan menggunakan world class item caloric stone yang diproses dengan teknik alkimia. Tapi ingat, itu cuma teori doang. Tabula Smaragdina adalah supreme being yang menciptakan 3 orang bersaudari, yaitu Albedo, Rubedo, dan Nigredo. Tapi kalau di web novel, Tabula Smaragdina adalah penciptanya Chizu Delta. Di versi web novel, Tabula menciptakan Chizu dengan backstory yang membuat dia mampu menembus mekanisme pertahanan Nazarick. Tapi kalau di light novel, backstory Chizu tetap dibuat bisa menembus mekanisme pertahanan Nazarick, hanya saja penciptanya dibuat berbeda. Di volume 1, kita dijelaskan kalau Tabula menciptakan Albedo berdasarkan kesukaannya kepada Gap Moe. Lalu di volume 3, kita dijelaskan kalau Tabula menciptakan Nigredo berdasarkan kecintaannya terhadap film horor. Sedangkan untuk Rubedo, belum ada informasi apa-apa. Di Blu-ray Special 1, Ainz menjelaskan kalau Tabula Smaragdina adalah seorang setting maniak yang akan membuat sebuah dokumen super panjang di setiap ciptaannya karena dia mempunyai imajinasi yang melebihi biasanya. Lalu dilanjutkan dengan informasi di volume 3, di mana Ainz mengatakan kalau Tabula Smaragdina adalah orang yang sangat perfeksionis. Nah, dari dua informasi ini sudah kelihatan alasan kenapa deskripsi Albedo dibuat sepanjang dan seribet yang kita lihat di awal season 1. Karena memang Tabula Smaragdina adalah orang yang sangat perfeksionis dan memiliki imajinasi yang luar biasa. Di volume 10, kita diberitahu kalau Tabula Smaragdina adalah orang yang sangat paham mengenai okultisme dan mitologi. Ini connect dengan informasi di prolog 1, ketika Tabula menyarankan pergantian nama klan menjadi Knight Templar. Di sini Momoga ngomong kalau Tabula adalah orang yang paham mengenai okultisme karena dia cukup mendalami cerita seperti itu. Lalu di prolog 2, Tabula berkata kalau dia tidak tahu dari mana asal nama Nazarick karena setahu dia, nama Nazarick tidak ada dalam bahasa Yunani ataupun Latin. Ini adalah pertanda kalau Tabula Smaragdina adalah orang yang sangat mendalami mitologi Yunani. Kalau kalian baca di karakter sheet-nya, Tabula dijelaskan sebagai orang yang mencintai Gap Moe, menyukai film horor mulai dari film terbaru hingga klasik, dan terkadang mengagetkan teman guild-nya karena pengetahuannya yang sangat dalam dan luas. Nah, kalimat ini merefer ke prolog 1, di mana setelah Tabula menyarankan nama Knight Templar dan Hugues Defiance, lalu teman-temannya berkata kalau Tabula selalu saja membicarakan hal yang tidak mereka pahami. Lanjut di karakter sheet-nya, kita diberitahu kalau salah satu hobi Tabula Smaragdina adalah bermain tabletop RPG, karena di sini dia bisa memamerkan kemampuannya dalam membuat setting karakter dan lore cerita. Dia juga sering membuat Momonga bosan karena terlalu sering mendengarkan banyaknya fakta random tentang mitologi. Kalau soal kekuatan, Tabula adalah seorang magic caster yang berdasarkan damage atau attack power berada di atas Ainz. Kalau secara penampilan, Tabula memiliki tubuh pria dengan kepala gurita. Kulitnya sangat pucat seperti mayat, dengan bercak ungu di tengah-tengah warna putih yang pucat, dan juga diselimuti cairan lengket yang memancarkan kilauan aneh. Dia memiliki 4 jari yang panjang dengan adanya kulit di setiap sela-sela jarinya. Tubuhnya pun berkilau, menggunakan pakaian dari kulit berwarna hitam yang ditaburi permata perak, menggunakan beberapa ikat pinggang, dan sebuah jubah hitam yang seakan-akan menutupi dirinya. Dari mulutnya terdapat 6 tentakel yang bergerak dengan panjang hingga mencapai pahanya, dan dia memiliki pupil mata berwarna biru berkabut. Oke, dari penjelasan ini, sama sekali tidak disebutkan ras apa yang Tabula Smaragdina miliki. Tapi kalau kalian cek di wiki Overlord Fandom, di sini tertulis rasnya sebagai Brain Eater. Alasan kenapa ada tanda tanya di sini karena memang belum ada konfirmasi mengenai ras Tabula Smaragdina. Tapi kalau melihat dari kepalanya yang seperti gurita, maka dibuatlah kesimpulan kalau Tabula Smaragdina memiliki ras yang sama dengan Neoronis, yaitu Brain Eater. Masih ada hubungannya dengan penampilan. Di prolog 1, Momoga menjelaskan kalau avatar Tabula Smaragdina terlihat mengerikan karena menggunakan perlengkapan yang tampak seperti alat penyiksaan, yang mana itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Kemungkinan yang Momoga maksud di sini adalah topengnya Tabula Smaragdina. Dan terakhir tentang Tabula Smaragdina adalah perannya di dalam Nazarick. Tabula Smaragdina adalah salah satu orang yang ikut mendesain tipuan dan jebakan di dalam Nazarick. Kalau di versi web novel, dia diceritakan sebagai orang yang mendesain 40% mekanisme kecil di dalam Nazarick. Tapi di versi light novel, peran Tabula diperkecil sehingga dia hanya mendesain 20% mekanisme kecil di dalam Nazarick. Ainz menjelaskan, saking rumitnya desain yang dibuat Tabula, hal tersebut memakan banyak sekali free data capacity di dalam Nazarick.
Gua rada nggak ngerti sih dengan istilah free data capacity, tapi kayaknya itu semacam kuota yang dimiliki setiap guild untuk mendesain jebakannya di dalam markasnya. Nah, karena hal itu, member lain pun protes karena mereka tidak kebagian jatahnya, sehingga Tabula pun bertanggung jawab atas hal itu dengan membayar banyak sekali cash item untuk memperbanyak data capacity-nya Nazarick. Dan terakhir, di volume 3, Ainz menjelaskan kalau di lantai 5, tepatnya di area yang dijaga Nigredo, terdapat banyak sekali pop monster yang berkeliaran, sehingga membuat Ainz bertanya-tanya berapa banyak jumlah uang yang Tabula habiskan untuk memanggil semua monster itu. Ainz berpikir seperti ini karena di dalam Yggdrasil, seseorang bisa menaruh pop monster ke dalam dungeon dengan membayar sejumlah uang in-game currency atau real world currency. Akan tetapi monster yang dipanggil dengan cara ini tidak akan hidup kembali jika terbunuh. Nah, karena melihat banyaknya carrion babies yang berkeliaran, Ainz pun mulai merasa terpukau dengan ketelitian Tabula Smaragdina dalam mendesain area yang dijaga Nigredo. Oke, itu tadi semua informasi tentang Tabula Smaragdina yang bisa gua kumpulkan. Sekarang kita pindah ke subprimbing kedua, yaitu Punitomoe. Untuk NPC ciptaannya, sampai saat ini belum diberitahu. Tapi kalau kalian cari teorinya, ada yang berteori kalau sepertinya victim adalah NPC ciptaan Punitomoe. Tapi sekali lagi, ini cuma teori doang dan gak ada dasarnya. Kalau untuk rasnya, dijelaskan dalam prolog 1, kalau ras Punitomoe adalah Dead Vines, yaitu karakter yang seluruh tubuhnya tertutupi tanaman. Dia adalah tipe player yang licik dan sangat ahli dalam memberikan komando. Dia adalah orang yang mengatur strategi dan menentukan komposisi tim yang tepat untuk menaklukkan Nazarick di Overlord Prolog 1. Kalau berdasarkan karakter sheet-nya, dia dijelaskan sebagai sosok yang penting di dalam Ainz All Gone. Hal ini karena Punitomoe disebut sebagai ahli strateginya Nazarick. Saking hebatnya dia dalam mengatur strategi, kalau kalian baca di volume 6, Punitomoe mendapatkan julukan sebagai Zhuge-Liangnya Ainz All Gone. Siapakah Zhuge-Liang? Silahkan cari tahu sendiri. Balik lagi ke karakter sheet-nya. Dia adalah seorang hardcore gamer yang mendapatkan pengetahuan dari bermain banyak game. Dia memiliki working hour atau jam kerja yang cukup panjang, tapi dia juga memiliki banyak waktu kosong, sehingga dia memanfaatkan hal itu untuk mereview game animations dan mencari banyak situs untuk mengumpulkan informasi selagi bekerja. Nah, karena dia punya banyak pengalaman bermain game, Punitomoe pun memiliki banyak strategi di dalam kepalanya yang bisa dia gunakan untuk membunuh atau mem-PK player. Makanya di dalam karakter sheet-nya, dia disebut sebagai PK and PKK Chief Strategist. PK adalah singkatan dari player kill yang berarti Punitomoe sangat mahir ngebuat strategi untuk membunuh player lain. Dan kalau PKK adalah singkatan dari player killer killing yang berarti Punitomoe juga sangat mahir untuk membuat strategi yang bisa nge-counter player killer. Pengetahuan itu kemudian ditawarkan kepada Momonga dan terciptalah buku yang berjudul PKing for Dummies. Ini adalah buku yang sengaja Punitomoe tulis khusus untuk Momonga. Punitomoe pun berpesan agar Ainz menyimpan pengetahuan ini untuk dirinya sendiri karena ini akan menjadi kelebihan yang Momonga miliki dibandingkan orang lain. Dia juga mengatakan kalau tidak perlu berbagi pengetahuan dengan orang lain karena pengetahuan menjadi berharga ketika itu langka. Tapi jika itu tersebar, maka pengetahuanmu akan menjadi tidak berguna. Dan terakhir di dalam karakter sheet-nya, Punitomoe adalah karakter yang sangat kuat sebagai seorang commander karena mampu meningkatkan kemampuan tim. Dari sini ketahuan kalau Punitomoe memiliki kelas yang sama dengan Aurelio Omega, yaitu sebagai seorang tipe commander. Makanya ketika Ainz melawan doppelganger Pleiades yang diberi buff Aurelio Omega, Ainz memikirkan akan seperti apa tindakan yang diambil Punitomoe jika dia ikut bertarung dalam situasi ini. Masih di prolog 1, ketika seluruh member guild sedang berdiskusi mengenai cara menaklukkan Nazarick, Punitomoe berkata kalau cara berpikir Momonga terlalu naif dan dia pun menjelaskan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi jika mereka menaklukkan Nazarick tanpa menyiapkan strategi yang lebih matang. Momonga yang mendengar penjelasan itu kemudian berkata kalau Punitomoe adalah orang yang sangat menakutkan, bahkan yang paling menakutkan di seluruh guild. Selebihnya, Punitomoe hanya disinggung dalam light novel sebagai orang yang memberikan nasihat atau saran kepada Ainz. Seperti di volume 1, ketika Ainz mulai panik, dia mengingat kata-kata Punitomoe yang mengatakan kalau panik adalah benih kekalahan. Jadi kamu harus mempertahankan ketenangan dan berpikir logis. Di volume 2, Punitomoe juga berpesan jika kamu ingin mengumpulkan informasi tentang musuh, maka lindungilah dirimu terlebih dahulu. Lalu di volume 8, balaslah kebaikan dengan kebaikan dan balaslah kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah kalimat dari Punitomoe yang tertanam di dalam hati Ainz. Dan di volume 11, Punitomoe pun berpesan kalau informasi adalah sesuatu yang sangat berharga. So, itu tadi profil kedua subprimbing paling cerdas di Nazarick, yaitu Tabula Smaragdina dan Punitomoe. Tidak ada lagi sih yang bisa gue jelaskan tentang mereka berdua, tapi memang ada beberapa informasi tentang mereka yang gue lewati karena menurut gue sih tidak terlalu penting. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.
Yo, waktunya Saweria. Ada dari Popoman, Ara-Ara. Ada dari Adeo, bahas detail kecil Steingate 0, kan yang udah Steingate lama. Iya, sabar. Ada dari Zero, buat beli Adam Sari, by the way Jujutsu Kaisen kapan? Ini Jujutsu kapan apanya bro? Ada dari pemuja celana dalam Roxy, pendapat lu tentang anime Mushoku Tensei, apakah memenuhi ekspektasi? Gua belum nonton karena gua malas nonton episode pre-air. Nanti gua jelasin kalau episode satunya udah rilis di Muse Indo. Ada dari Nama Tidak Boleh Kosong, Sasuga Ain Sama. Ada dari Tempemen, iseng doang. Anjay, iseng doang tapi nyawernya segini loh. Makasih bro. Dan terakhir ada dari Leonaru, Sensei. Sensei kalau baca light novel atau web novel biasanya di mana? Terutama light novel atau web novel Tensura sama Mushoku Tensei. Sorry bro, tapi seperti biasanya, kalau ada yang minta link, gak bakal gua jawab. Kalau mau beli originalnya, cari aja di marketplace. Tapi kalau nggak mau, silahkan cari di Google. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah nyawer dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.